Baik. Eh, ada kalangan yang menganggap begini ya, oh kalau sekarang kampus Merdeka berarti dulu terjajah kan gitu. Nah, faktor begini perlu dijelaskan memang ya. Bukan berarti begitu. Artinya kampus diberi kemerdekaan itu ada kebebasan-kebebasan yang dulu regulasinya sangat mengikat gitu. Sehingga sekarang agak diperlonggar. Apa itu? Ada 4 hal sebenarnya di dalam konsep kampus Merdeka itu, yaitu untuk pendirian prodi baru. Itu kita diberi kebebasan-kebebasan untuk itu. Bahkan prodi apa saja yang dibutuhkan masyarakat silakan dibuka. Yang kedua, yakni akreditasi prodi maupun akreditasi institusi. Kalau dulu sebelum 6 bulan paling lama itu prodi yang habis akreditasinya harus mengajukan proses reakreditasi. Tapi sekarang tidak perlu itu. Ya, nanti akan muncul akreditasi yang ada itu akan diperpanjang. Namun jika prodi atau institusi itu ingin menaikkan level akreditasinya, silakan saja mengajukan. Jadi ini kebebasan yang kedua. Kebebasan yang ketiga atau kemerdekaan kampus yang ketiga itu adalah kampus-kampus perguruan tinggi negeri itu diberi kesempatan untuk berubah menjadi berbadan hukum. Kalau dulu ada level misalnya yang bisa itu adalah yang BLU baru ke berbadan hukum, sekarang sebenarnya PTN manapun asal siap dengan standar-standar yang itu silakan untuk berbadan hukum. Dan yang terakhir ini yang terpenting adalah kemerdekaan bagi mahasiswa untuk belajar 3 semester di luar prodinya. 3 semester itu 1 semester di luar prodi di dalam kampusnya, tetap di institusi itu, dan 2 semester di luar kampus. Inilah yang terakhir, inilah yang disebut dengan merdeka belajar. Nah, banyak kalangan kita yang jumbuh mana kampus merdeka, mana merdeka belajar. Jadi merdeka belajar itu adalah bagian dari upaya untuk memerdekakan kampus. Jadi kan kami harus memerhatikan kemampuan prodi. Karena apa? Ketika kita membuka seluas-luasnya, begitu ya, ada prodi-prodi tertentu yang kemungkinan sekali pangsa pasarnya itu luar biasa. Nah, kan kita punya SDM yang sangat terbatas begitu. Oleh karena itu kami akan memberikan kuota-kuota biasanya 1 kelas atau 2 kelas. Tapi bergantung pada SDM di prodi loh Mbak ini ya. Artinya apa? Ketika prodi itu menganggap dengan beban-beban itu masih mampu, dia bisa membuka seluas-luasnya. Jadi kita akan memberikan kesempatan pada siapapun untuk belajar di kampus kita ini gitu. Memang program ini adalah program yang muncul sambil berjalan, sambil dilakukan, konsep-konsepnya juga sambil jalan. Oleh karena itu, tentu ini kami pikirkan soal penilaian, tapi ini sambil berjalan. Artinya apa? Kami juga sudah berkoordinasi dengan perguruan tinggi lain yang bermitra dengan kami, bahwa penilaian itu menjadi kewenangan kami berdua. Mahasiswa memprogram di sini untuk outbound di perguruan tinggi lain maupun inbound mahasiswa perguruan tinggi lain yang inbound ke tempat kami. Nanti ada penilaian-penilaian yang standarnya akan kami bicarakan. Karena apa? Karena setiap perguruan tinggi berbeda-beda standarnya. Namun masih juga dalam tataran yang relatif bisa disamakan. Itu yang penting. Jadi semua sedang proses dan insya Allah kami sudah siap dengan itu. Infrastruktur terus kita kembangkan dan kita upayakan untuk memenuhi tuntutan sekarang ini. UNESA misalnya sekarang membuat lab yang namanya Laboratorium Merdeka Belajar. Laboratorium Merdeka Belajar itu sendiri difungsikan, digunakan, akan dimanfaatkan oleh mahasiswa yang akan belajar, baik itu mahasiswa internal UNESA. Misalnya saja mahasiswa yang mau melakukan outbound ke prodi yang lain, ya, dan itu bisa difasilitasi kegiatannya di lab Merdeka Belajar ini.
Di Lab Merdeka itu juga ada fasilitas-fasilitas yang mahasiswa bisa belajar, misalnya tentang berbagai macam tumbuhan langka itu kami sediakan. Tapi maaf, bukan hanya yang di belakang kampus itu saja, yang namanya Merdeka Belajar itu meluas sampai dengan kafe-kafe kewirausahaan. Di sana inilah sebenarnya kita bisa melihat mahasiswa nanti bisa magang di sana, bagaimana mengelola kafe, bagaimana menerima pelanggan dan sebagainya. Ini adalah bagian dari upaya kita mewujudkan Merdeka Belajar. Mahasiswa dari perguruan tinggi lain terbuka sekali untuk itu. Tentu saja ini harus ada pembicaraan-pembicaraan dengan kami untuk menetapkan supaya semuanya berjalan dengan sistem yang bisa kita atur itu. OB itu ya outcome based education, pendidikan yang berbasis outcome. Kalau kita lihat proses pendidikan itu mulai input calon mahasiswa, lalu proses itu internal processing-nya, kemudian ada output. Proses ini mengolah input menjadi output sampai mahasiswa lulus. Dan yang terakhir ini outcome. Artinya apa? Perguruan tinggi tidak boleh bicara kalau saya menerima 50 mahasiswa, ya, nanti saya meluluskan 50 mahasiswa. Kasih ijazah beres selesai, tidak boleh. Artinya apa? Perguruan tinggi harus dan berkewajiban mengawal mahasiswa ini sampai dia itu outcome, bisa dimanfaatkan oleh dunia kerja kalau saat ini kan begitu. Ini harus. Nah, lalu bagaimana kita melakukan itu? Maka kurikulum kita harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja ini. Stakeholders yang akan kami minta untuk memberikan masukan-masukan. Sebenarnya kalau di marketing itu yang dibutuhkan itu lulusan seperti apa? Kalau desain komunikasi visual itu seperti apa? Nah, inilah yang namanya OB. Nah, OB ini kurikulum kita terapkan seperti itu. Ini sejalan dengan Kampus Merdeka karena apa? Karena mahasiswa diharapkan memiliki pengalaman-pengalaman tidak hanya di kampusnya untuk bisa memberikan pemahaman bahwa mereka itu kelak akan hidup di masyarakat yang beraneka ragam. Dengan belajar di luar kampus, yang waktunya kita perpanjang sekarang paling tidak 1 semester untuk KKN, ya, yang anak-anak baik murni maupun yang pendidikan, maupun yang PLP untuk pendidikan selama 1 semester, itu akan memberikan kepada mereka pengalaman yang lebih kompleks. Bagaimana mengelola itu? Jadi OB itu orientasinya pada output. Pada outcome, bukan output. Kami sudah menetapkan itu, bahkan ini kan sebenarnya muncul di akhir 19-an lalu 20 mulai itu. Kami sudah menetapkan kurikulum 19 dan 20 itu murni menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Tapi dalam perkembangannya, karena kita tidak bisa hanya bersandar pada itu, Angkatan 18 pun kita modifikasi ternyata bisa. Jadi tahun ini Angkatan 18 sudah bisa melakukan kegiatan Merdeka Belajar di luar kampus selama 1 semester, sekitar 20 SKS melalui kegiatan KKN. KKN menjadi angker, mata kuliah yang lain itu akan diintegrasikan, dimasukkan, diinsertkan ke dalam KKN ini. Dan sekarang ini kita sudah memberangkatkan 5.140 mahasiswa untuk ber-KKN di seluruh Indonesia. Ada 27 provinsi kalau saya tidak keliru kemarin. Jadi begini Mbak, kurikulum kita bicara prodi ya. Prodi itu harus menyiapkan, memang agak berat di prodi. Karena di dalam peraturan itu sifatnya sukarela. Apakah mahasiswa mau mengambil yang 3 semester di luar prodi atau tidak itu boleh, bebas.
Oleh karena itu, prodi mesti menyiapkan kurikulum yang 8 semester untuk mahasiswa yang tidak mau keluar prodinya. Harus disiapkan. Tetapi UNESA punya kebijakan. Yang 8 semester ini tetap saja mahasiswa akan belajar di luar kampus itu 2 semester. Tetap saja. Artinya bahwa prodi hanya menyiapkan kurikulum 6 semester. Yang tidak itu hanyalah yang 1 semester dia harus belajar di luar prodinya, itu yang tidak diambil, itu saja sebenarnya. Yang pertama itu. Yang kedua, karena sifat mahasiswa macam-macam. Ada mahasiswa yang punya obsesi bagus, punya tujuan bagus. Mungkin mahasiswa itu punya, sebut saja startup, rintisan-rintisan usaha. Gampang aja buat dia punya kafe begitu. Nah, yang 1 semester di luar prodi, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan mereka mengambil beberapa mata kuliah di banyak prodi di luar fakultasnya. Katakan saja dia ambil marketing, pemasaran di Fakultas Ekonomi. Dia mengambil TI, IT, ya. Dia mengambil bagaimana membuat iklan di DKV atau di ilmu komunikasi. Jadi ini dia bisa ngambil semuanya. Ini kami sebut dengan free form, bentuk bebas. Ya, free credit shopping, bebas ngambil shopping kredit di mana-mana itu. Tapi ada juga mahasiswa yang tadi, mahasiswa yang tidak punya obsesi, ini tidak punya tujuan tertentu, tidak punya idealisme tertentu, dan kemungkinan sekali juga banyak, maka kita bimbing. Sebaiknya prodi-prodi itu menyiapkan paket yang berbau vokatif, memberikan bekal. Sebut saja, misalnya di Ilkom membuka paket jurnalistik. Nah, anak-anak dari prodi yang lain boleh mengambil 1 paket ini selama 1 semester. Paling dia punya dasar-dasar. Oleh karena itu, prodi akan menyiapkan berbagai ragam kurikulum, dan ini namanya kemerdekaan. Dan insya Allah kawan-kawan sudah mulai siap. Pada awalnya memang ide itu agak sulit masuk kepada ini, tapi lama-lama akhirnya mereka, saya kira, sangat bagus untuk mengimplementasikan ini. Dan ini sudah mulai ya. Nanti mudah-mudahan di tahun ketiga itu kita sudah bisa melihat bagaimana mahasiswa bertukar. Nah, satu lagi, mahasiswa sebenarnya juga punya kebebasan untuk menghibridkan, mencampurkan. Saya boleh mengambil sebagian ini dan sebagian dari paket yang disediakan. Mungkin paket ini hanyalah satu-satunya yang dipikirkan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Mungkin saya belum menjajaki, tapi ide ini sudah saya share kepada beberapa kawan. Warek 1 mungkin juga akan diadop gagasan itu. Saya kira ini yang memang perlu disiapkan oleh prodi. Nilai positif, negatif itu kan relatif dari sudut pandang mana kita melihatnya. Bagi saya jelas, ketika Mas Menteri ini mengilustrasikan lulusan itu kalau gampangannya diceburkan di laut, dia akan berenang. Dan berenangnya hanya menggunakan 1 gaya saja. Itu adalah gambaran bahwa selama ini pendidikan itu hanyalah memberikan 1 model saja. Yaitu modelnya di prodi itu. Dan kalaupun anak-anak dilatih berenang, bukan di laut bebas, tapi dilatih berenang di kolam renang. Nah, ketika anak-anak itu harus diceburkan ke laut, ya kan, tentu berbeda konteksnya. Oleh karena itu, bagaimana kita memberikan pengalaman belajar anak di laut? Makanya berikan kebebasan anak selama 3 semester di luar prodinya. Jangan hanya belajar kayak 1 gaya saja, supaya ketika anak menghadapi ini, masalah-masalah di luar dia bisa mengatasi. Apalagi dengan critical thinking, dengan problem based learning, belajar memecahkan masalah, ini yang kita dorong. Jadi saya kira itu nilai positif, sehingga anak-anak nanti harapannya ketika terjun di dunia kerja itu sudah tidak kikuk lagi. Ya, kami memang berharap semua sivitas
baik dosen, pendik, ya, tenaga pendukung administrasi, menyadari bahwa sekarang ini sedang ada perubahan. Dan perubahan itu datang mungkin tiba-tiba menurut beberapa orang, tapi sebenarnya ide-ide seperti belajar secara online kan sudah lama. Kita ditekan, kita dipacu, kita dimotivasi, kita dapatkan suatu kondisi pandemik. Akhirnya mau tidak mau begitu. Nah, ini tampaknya nilai positif juga dari dunia pendidikan itu ya. Dan ini akan dan sudah mengubah perilaku dosen-dosen maupun tendik untuk menyesuaikan keadaan. Oleh karena itu kami berharap Civitas ini terbuka dan siap melakukan perubahan-perubahan, berkreasi menghadapi masa depan dan membimbing anak-anak bangsa ini menjadi lebih baik, menyiapkan generasi emas yang unggul, berdaya saing tinggi, tentu berdaya saing global. Saya kira itu.